أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita sebagai umat muslim, yaitu gemar bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah dalam surat Al-Ahzab tersebut, sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Itu kata Allah. Maka kita sebagai umat muslim bersolawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan daripada solawat tersebut. Keutamaan membaca solawat terdapat dalam berbagai macam riwayat hadis. Keterangan perihal ganjaran pahala yang berlipat untuk amal solawat dapat ditemukan pada hadis riwayat Imam Muslim. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali saja, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membacakan solawat kepadanya 10 kali. Solawat Nabi memiliki banyak keutamaan bagi yang mengamalkannya. Selain soal ganjaran pahala, amal solawat Nabi juga dapat menghapus dosa, mengangkat derajat orang yang mengamalkannya, sebagaimana hadis riwayat An-Nasa'i, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa hutaj anhu asru khati'atin wa rufi'at lahu asru darajatin. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku sekali saja, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali, menghapus 10 dosanya dan mengangkat derajatnya 10 kali lipat. Sayyid Bakri bin Said Muhammad Sato Ad-Dimyati dalam akhir karyanya kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya mengutip 10 keutamaan dari, yaitu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Salatul Malikil Ghaffar, manfaat daripada bersolawat, rahmat Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa dan maha pengampun. Artinya kita akan mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, Syafa'atun Nabiyil Mukhtar, manfaat daripada bersolawat kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, al-iktida bil malaikatil abrar, manfaat daripada bersolawat itu kita mengikuti tradisi para malaikat al-abrar, para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya para malaikat pun selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, mukhalafatul munafikin wal kufar, membedakan diri kita. Bersolawat itu mampu membedakan diri kita dari orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Artinya bagi orang yang tidak gemar bersolawat, dia mungkin munafik atau dia mungkin orang-orang kafir. Sebab secara dohiriyahnya, bagaimana mungkin kita mengaku Islam
Salat kita disahkan dengan sholawat kepada Rasulullah, akan tetapi kita tidak suka atau tidak memiliki kecintaan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Bukankah dia orang munafik? Bukankah dia orang-orang kafir? Yang kelima, manfaat daripada bersolawat kepada Rasulullah, mahwul khataya wal auzar. Solawat itu mampu menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Yang keenam, qada'ul hawaij wal autar. Bersolawat kepada Rasulullah mampu memenuhi segala kebutuhan dan harapan kita semua. Tanwiru zawahir wal asrar. Solawat kepada Rasulullah akan menjadikan sebuah penerang untuk kita semua, baik lahir dan batin, baik dunia ataupun akhirat. Jika kita gemar bersolawat kepada Rasulullah, urusan dunia kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirat kita akan dimudahkan, akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-najatu minan nar. Bersolawat kepada Rasulullah akan menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. Dukhulu daril qarar. Bersolawat kepada Rasulullah akan membimbing kita untuk masuk surganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, salamul azizil jabbar. Bersolawat kepada Rasulullah akan menjadi salah satu bentuk, yaitu akan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengucapkan salam, akan menitipkan salam kepada orang-orang yang gemar bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan kita gemar bersolawat sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik urusan dunianya ataupun di akhirat kelaknya. Amin ya rabbal alamin.